kasih Lady. Alhamdulillah. Hebat sekali nih kayak gini. Iya kak, sama-sama. Kita juga senang kok bisa bantu. Semoga nggak apa-apa ya. Semoga Tuhan memberkati ya. Sekali lagi, terima kasih ya Lady. Iya kak. Maaf ya. Hati-hati ya kak. Astagfirullah. Kapan kejadiannya? Hah? 2 hari yang lalu. Ya ampun Mei. Terus kamu sama anak-anak gimana kondisinya? Kamu yang sabar ya Mei. Insya Allah aku bantu kamu ya. Salam untuk Linding dan Allah ya. Iya. Ini. Ya. Baik anak-anak ibu, kamu telah menyaksikan video. Dari video yang kamu saksikan itu, apakah yang dapat kamu ambil kesimpulan dan cerita dalam video tersebut? Iya. Ada yang tahu? Bisa jawab. Ada yang paham? Dari cerita awal sampai terakhir tadi. Ya, pertama apa tadi nak? Ada orang yang membawa barang, ya. Lalu barangnya terjatuh. Kemudian ada 2 anak yang melihat kejadian itu. Apa yang dilakukan kedua anak kecil itu? Membantu. Setelah membantu, orang yang membawa barang tersebut lalu mengucapkan terima kasih. Mengapa mengucapkan terima kasih? Karena telah menolong dia tadi. Lalu karena merasa dibantu, dia mengucapkan terima kasih. Lalu orang tersebut ingin memberikan imbalan. Ingin memberikan imbalan kepada kedua anak tersebut. Apa yang dilakukan kedua anak itu? Apa yang dilakukan kedua anak itu? Iya, dia menolak. Pertamanya dia mau, ya, pertamanya dia mau. Tapi akhirnya abangnya mengatakan tak usah, tak boleh. Jadi maksudnya kalau kita telah menolong seseorang yang memerlukan bantuan kita, tidak semestinya harus dengan memberikan imbalan kepada kita, lalu imbalan itu kita terima. Berarti apa yang ditolongkan anak tadi, pekerjaan yang kedua anak tadi tolongkan kepada orang tersebut, berarti ikhlas. Dia tidak mengharapkan imbalan. Paham anak-anak ibu? Iya, alhamdulillah paham. Jadi bekerja itu menolong seseorang yang kesusahan, bukan mengharapkan imbalan. Nah, ya? Iya. Sebab kalau suatu pekerjaan yang kita tolong kepada seseorang, kita pengen mengharapkan imbalan, hati kita jadi sakit. Misalnya orang yang kita tolong itu susah, kita yang menolong dia, lalu tidak memberikan suatu imbalan apapun, jadi kita merasa sakit, kesal. Ya kesal kan? Kesal. Berarti menolong, padahal tidak diberi apa-apa, iya kan? Jadi setiap anak muslim apabila menolong orang lain, ya apapun bentuknya, tidak mengharapkan imbalan. Oke, selanjutnya anak ibu. Jadi apapun adapun materi kita pada hari ini adalah tentang anak soleh. Jadi pembahasan kita yang pertama tentang anak soleh adalah ya indah saling menghargai. Ya, indahnya saling menghargai. Indahnya saling menghargai. Coba minta kepada anak ibu Tika membacakan modul ya. Indahnya saling menghargai. Coba bacakan sebentar ya. Teman-teman simak ya, Nak, ya. Ya, teman-teman simak. Ya. Indahnya saling menghargai. Allah Ta'ala menciptakan manusia dengan
yang tercantum dalam Al-Quran surat 28 ayat 77 ya. Wa ahsin, bismillahirrahmanirrahim, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi, surah Al-Qasas ayat 77. Di dalam keterangan ayat ini mengatakan bahwa berbuatlah kepada orang lain, berbuatlah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita, kepadamu, ya, kepada kita, ya. Dan janganlah
keyakinan Islam misalnya. Islam kita tidak boleh ejek, tidak boleh saling mengejek, menghina, menjilat dan sebagainya. Ya, itu namanya toleransi dalam beragama. Anak-anak ibu, tak semangat lagi ya? Setelah semangat lagi ya kita tepuk satu kali lagi. Apa namanya? Kita tepuk bukan itu agar mengembalikan konsentrasi belajar kamu. Yuk, kamu semua berdiri semua. Kita mulai. Satu. Buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Ya, oke. Sekarang kita tepuk tangan dulu. Kita semangat belajar ya. Oke, Bu lanjut. Jadi keyakinan orang lain. Menghargai keyakinan orang lain. Kenapa di sekitar kita ada bapak agama di sekolah kita ini? Coba kamu tengok. Ada agama apa aja di sekitar kita ini? Ada agama Buddha dan Islam. Bagaimana kita dengan agama Buddha? Bagaimana dengan teman kita yang beragama Buddha? Mesti kita ejek-ejek dia, mesti kita saling menjaga, kita saling menghormati. Ketika kita berpuasa, dia menghormati kita. Kalau ibu ditanya, karena kaum muslim berpuasa, kalian yang muda tidak boleh makan sembarangan. Betul atau tidak? Iya. Anak ilham tolong bantu. Ya, tolong dengarkan penjelasan ini. Nanti ketika orang Islam puasa, anak muda yang mau dia sembarangan. Ya, ya. Ketika kita melaksanakan yasinan, dia tak ganggu kita. Ketika kita mengadakan kegiatan keagamaan lain, dia tidak mengganggu kita. Jadi sebaiknya kita kerja dengan dia. Ketika Imlek, ketika dia mengadakan acara tahunan mereka, ya kita juga menghormati. Tapi tadi ya, menghormati dalam artian bukan kita ikut sama dia beribadah, ya, bukan kita ikut sama dia beribadah atau dia mengikuti kita mengaji kita, bukan. Tapi saling menghormati apabila dia melakukan ibadahnya, kita juga sebaliknya. Ibu lanjutkan ya, sesuai dengan firman Allah surat Al-An'am ayat 108. Janganlah kamu memaki sesembahan mereka, ya, janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap sahih pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka lah tempat kembali mereka. Lalu dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.
anak soleh.